Baiklah, rumusan masalah yang kedua yaitu jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia dan bagaimana meningkatkan kekuatan tersebut serta mengatasi kelemahan yang ada. Daftar keuntungan sistem ekonomi Indonesia yang pertama yaitu sistem ekonomi Indonesia adalah sistem berbasis keluarga atau suku, dilokalisasi dan berfungsi sebagai paduan bagi orang yang menyelesaikan tanggung jawab sehari-hari mereka. Ini adalah tempat di mana pengalaman seorang penantua diwariskan kepada pekerja, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan berdasarkan tradisi yang dihormati waktu seperti ciri sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, ini adalah ekonomi yang membuat semuanya menjadi sederhana. Individu memiliki peran khusus untuk dimainkan dalam sistem ekonomi Indonesia karena fokusnya adalah pada kebutuhan pertemuan orang bekerja dalam peran mereka untuk memastikan kuota tertentu terpenuhi. Yang ketiga, sistem ekonomi Indonesia bekerja dengan lingkungan alam. Dalam sistem ekonomi Indonesia, barang dan jasa yang dihasilkan didasarkan pada apa yang tersedia di area geografis tertentu. Ini menciptakan ekonomi yang mandiri, di mana fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui apa yang dapat diperoleh oleh lingkungan alam. Alih-alih mengebor atau menggali sumur, sistem ekonomi Indonesia mungkin mengambil air dari aliran gunung seperti kelebihan dan kekurangan ekonomi tradisional. Slide selanjutnya, daftar keuntungan sistem ekonomi Indonesia. Poin keempat, ini menempatkan suatu kepentingan pada kelompok-kelompok masyarakat. Setiap orang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Harus ada dukungan untuk satu sama lain karena setiap orang atau kelompok memiliki seperangkat keahlian khusus yang diperlukan agar seluruh komunitas berhasil. Poin kelima, ini memperkuat konsep kebanggaan pribadi. Sistem ekonomi Indonesia membuat lebih mudah untuk merasa bangga dengan pekerjaan seseorang. Anda dapat melihat hasil langsung dari pekerjaan Anda dan apa yang dapat dihasilkan darinya. Meskipun gaya hidup dalam jenis ekonomi ini mungkin dianggap kasar atau sulit. Poin keenam, sistem ekonomi Indonesia cenderung mengikuti jalur evolusi yang sama. Sistem ekonomi Indonesia dapat menetap. Mereka dapat mulai meningkatkan proses sehingga surplus yang lebih besar dapat dihasilkan setiap tahun. Slide selanjutnya, daftar kekurangan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, mengisolasi orang-orang dalam ekonomi itu. Mengisolasi orang bukannya menyatukan mereka. Pengalaman yang bekerja di satu bidang mungkin tidak berlaku untuk bidang di sisi lain negara. Pola cuaca yang berbeda, kondisi tanah, dan ketersediaan benih dapat mengubah pengalaman apa yang dijatuhkan oleh sesepuh atau pengawas. Poin kedua, perekonomian luar yang besar dapat membebani sistem ekonomi Indonesia. Difokuskan pada kelompok-kelompok kecil seperti keluarga yang hidup bersama untuk menghasilkan semua barang dan jasa yang mereka butuhkan. Poin ketiga, menawarkan beberapa pilihan apa yang dunia modern pikirkan tentang peluang kemajuan tidak ada dalam sistem ekonomi Indonesia. Jika ayah Anda adalah seorang petani dalam sistem ekonomi Indonesia, maka harapannya adalah Anda akan belajar dari ayah Anda dan menjadi seorang petani suatu hari nanti juga. Slide selanjutnya, poin keempat, mungkin ada kualitas kehidupan yang lebih rendah secara keseluruhan. Fasilitas modern tidak selalu hadir dalam sistem ekonomi Indonesia. Mungkin ada kurangnya. Perawatan medis yang tersedia bagi perekonomian, teknologi sanitasi mungkin tidak tersedia. Ini menciptakan suatu keadaan di mana seseorang individu dalam sistem ekonomi Indonesia mungkin memiliki kehidupan atau mata pencaharian mereka terancam. Poin kelima, ini menciptakan risiko kesehatan tertentu. Dengan isolasi yang disediakan oleh sistem ekonomi Indonesia, risiko kesehatan khusus yang berlaku
untuk komunitas itu sendiri meningkat. Poin keenam, ketidakpastian menciptakan ketidakpastian hidup. Dalam sistem ekonomi Indonesia, migrasi adalah kejadian biasa. Bisa tidak bisa diprediksi. Jika ada kekeringan yang menghentikan produksi makanan, maka keluarga harus pindah atau bergantung pada sumber daya yang tersimpan sampai kekeringan berhenti. Slide selanjutnya, barter atau persyaratan. Perdagangan tidak secara teratur terjadi dalam sistem ekonomi Indonesia. Ketika itu terjadi, itu bergantung pada barter atau pertukaran. Itu berarti perdagangan hanya dapat terjadi antara kelompok yang tidak bersaing satu sama lain. Sekelompok pengumpulan beri akan berdagang dengan sekelompok pemburu, sehingga keduanya dapat menerima gaya hidup yang lebih baik daripada jika perdagangannya tidak terjadi. Slide selanjutnya, cara meningkatkan kekuatan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif, menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri, mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional, membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta, merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. Yang terakhir, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan sektor. Slide selanjutnya, cara mengatasi kelemahan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, menciptakan undang-undang anti monopoli agar persaingan usaha berjalan dengan sehat dan sportif. Yang kedua, menciptakan undang-undang yang membatasi adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, pemerintah harus menekan perusahaan besar agar memberi kesempatan bagi perusahaan kecil untuk maju.